itu sudah bergabung dengan guru pamong. Nah, di dalam pengembangan perangkat itu akan dibagi menjadi 3 pasang dosen dan guru pamong. Jadi 4 hari pertama Ibu dengan Pak Yose, nanti 4 hari kedua ada Bu ada Bu Titi dengan Bu Linda, kemudian 4 hari berikutnya ada Bu Susda nanti. Aku belum tahu pasangannya. Oh, Bu Evi Rahmi, ya, guru SMA Negeri Bulus Pekanbaru. Nah itu. Nah kemudian kita mulai saja dengan dengan penjelasan apa yang akan kita kerjakan, ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, ya? Bu. Bisa, Bisa, Nah, Bu. jadi ini pengembangan pembelajaran. Nah, pembagian waktu kita, jadi 1 hari itu 3 sesi. Kita mulai jam 8 sampai jam 10 itu sesi pertama, nanti 10.30 sampai dengan 12.30 sesi kedua, dan pukul 14 sampai dengan 16 sesi ketiga. Begitu setiap hari selama 4 hari ini. Baik, saya mulai dari pengantar. Pertama, pendahuluan. Nah, tahap pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan kegiatan on the job learning yang dilakukan oleh mahasiswa program PPG dalam jabatan yang telah menyelesaikan tahap pendalaman materi. Jadi syarat untuk kita mempelajari perangkat pembelajaran adalah telah menyelesaikan tahap pendalaman materi yang modul 1 sampai 10 yang lalu. Nah, kemudian tahap ini memiliki bobot 2 SKS yang ekivalen dengan waktu belajar selama 12 hari kerja. Jadi ini nanti akan ada 2 minggu, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Dengan 3 pasang dosen dan guru pamong yang akan mendampingi. Mengingat kegiatan PPG dalam jabatan ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, maka tahap ini desain sepenuhnya dilakukan secara daring dari tempat asal mahasiswa PPG dalam jabatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Jadi kita tetap daring terus sampai ke PPL pun daring nanti. Maka perangkatnya adalah perangkat daring juga. Nah, kemudian tujuan. Tahap kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan yang pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan dengan pendekatan TIPEK, memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT, dan berorientasi pada HOTS, baik luring maupun daring. Jadi kita nanti akan mulai dari RPP yang Bapak Ibu punya secara luring. Nah, itu yang akan kita diskusikan dulu setelah web meeting ini. Kemudian baru kita ubah RPP itu menjadi RPP daring. Kemudian yang kedua, membuat rekaman video praktek pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menyusun 3 buah perangkat pembelajaran secara lengkap. Kemudian salah satunya akan direkam videonya dan videonya yang akan di-share ke kami untuk dinilai. Nah, kemudian yang bagian C, garis besar kegiatan. Aktivitas utama pada tahap ini yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian yang keduanya pembuatan satu rekaman video praktek pembelajaran. Itu selama 12 hari ya. Kemudian garis besar kegiatannya, pengembangan perangkat pembelajaran
kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara daring. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Kegiatan diawali dengan mendiskusikan pengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran, baik luring maupun daring. Jadi, kita akan mendiskusikan salah satu perangkat dari masing-masing kita yang sudah Bapak Ibu punya selama ini. Pilih saja satu yang daring, satu yang luring yang sudah ada. Nah, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi kepada pengembangan HOTS, ya, tadi juga sudah ada di atas ya. Menggunakan pendekatan TIPEC. Karakter TIPEC dan HOT harus tampak pada RPP dan kelengkapan perangkat pembelajaran yang disusun. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran melalui pembuatan penyusunan RPP, bahan ajar digital, LKPD digital, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Jadi digital di sini berbasis teknologi, berarti mungkin berupa PPT begitu. Atau video, nah, terserah Bapak Ibu sesuai dengan materinya. Nah, kemudian garis besar kegiatan, pengembangan perangkat pembelajaran, RPP dibuat untuk 3 kali pertemuan PPL daring. Jadi PPT yang akan dibuat itu diperkirakan nanti Bapak Ibu itu akan PPL-nya mulai tanggal 14 Oktober. Ya, PPL itu 14 Oktober sampai 27 Oktober. Nah, saat itulah Bapak dan Ibu nanti PPL untuk 3 pertemuan dengan 3 perangkat yang dibuat minggu ini. Nah, itu nanti salah satunya akan diambil videonya. Nah, itu juga akan dilihat oleh guru pamong dan dosen pembimbing nanti. Jadi di sini materi yang dipilih disesuaikan dengan waktu penyampaian materi tersebut pada saat tahap PPL, nah, sesuai kurikulum yang berlaku. Jadi mulai kita rancang dari sekarang, ya sudah tentu Bapak dan Ibu sebagai guru sudah punya program semester untuk kelasnya masing-masing. Jadi nanti sekitar tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober itu apa materi yang akan disampaikan. Nah, itulah RPP yang akan dibuat beserta perangkat yang lainnya. Kemudian hasil akhir perangkat pembelajaran yang telah disusun selanjutnya diunggah pada LMS. Nah, jadi unggahan dari Bapak Ibu itulah yang akan kami koreksi dan kami nilai. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan review awal dan memberikan feedback terhadap perangkat pembelajaran yang disusun mahasiswa. Nah, jadi kalau saya dengan Pak Yose itu sampai review ini nanti. Nah, review komprehensif terhadap perangkat pembelajaran yang disusun dilakukan pada tahap berikutnya, review perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan. Jadi setelah 12 hari mengembangkan perangkat pembelajaran ini, nanti akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu review perangkat pembelajaran. Nah, itu di sana nanti baru yang secara sempurna, selama 8 hari juga. Jadi 20 hari semuanya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran ini. 3 set perangkat pembelajaran ini. Nah, berikutnya, pembuatan satu rekaman video praktek pembelajaran. Mahasiswa membuat satu rekaman video praktek pembelajaran daring untuk salah satu dari 3 RPP yang telah disusun yang akan digunakan pada kegiatan PPL daring. Nah, ini mulainya pada hari ke-9 ini, membuat video ini. 9, 10, 11, 12.
Rekaman video praktek pembelajaran untuk satu pertemuan, namun video yang dikirim harus diedit menjadi 7 sampai 10 menit dengan tetap memperhatikan tahap-tahap penting kegiatan pembelajaran. Kalau yang biasanya pengalaman Ibu di dalam mengajar di UNRI secara daring pada semester kemarin, itu videonya itu ya sampai sekitar 10 menit begitu. Jarang yang kurang, karena tahapnya itu misalnya tahap PBL ya harus melalui kelima tahap PBL itu begitu. Jadi semuanya harus ada dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Namun misalnya pada saat siswa mengerjakan LKPD, itu nanti jadikan itu tidak membutuhkan waktu banyak karena siswanya tidak ada di sana. Nah, kemudian rekaman video tersebut dikirim kepada dosen pembimbing dan guru pamong melalui LMS. Jadi diunggah nanti. Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan review awal dan memberikan feedback terhadap video praktek pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian review komprehensif terhadap video praktek pembelajaran dilakukan pada tahap berikutnya, yaitu review perangkat pembelajaran PPG dalam jabatan untuk 8 hari berikutnya setelah 12 hari ini. Nah, kemudian produk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, asesmen, semuanya ini untuk 3 pertemuan. Jadi 3 set nanti. Rekaman video praktek pembelajaran dari salah satu pertemuan RPP yang disusun untuk PPL dengan format data video image berdurasi 7 sampai 10 menit. Nah, jadi sudah ada ketentuannya semua. Nah, ini jadwal kita untuk 4 hari ini. Ibu dan Pak Yose, ini analisis kurikulum dan proses RPP, kemudian pengantar bahan ajar. Nah, inilah yang khusus bahan kami. Nah, kemudian baru dilanjutkan pasangan dosen dan guru pamong yang kedua, 4 hari berikutnya, kemudian 4 hari terakhir, pasangan dosen dan guru pamong yang ketiga. Nah, ini yang khusus untuk kita, untuk 4 hari ini, 17, 18, 19, dan 21 September. Tanggal 17 hari ini. Nah, sesi 1 ini kita pukul 8 sampai pukul 10. Ini yang sedang berlangsung, pengantar pembelajarannya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu kami minta, sebentar lagi ya setelah saya menjelaskan ini semua, kami minta secara bergiliran menyampaikan pengalaman menyusun dan mengimplementasikan RPP. Jadi setelah saya presentasi ini. Nah, kemudian nanti pukul 10.30 ada koneksi, sudah ada di LMS, ada pertanyaan yang akan dijawab di sana. Nanti dari pertanyaan itu mungkin Bapak Ibu sekitar 15 menit sudah bisa menjawabnya. Kita lanjut dengan diskusi pengalaman menyusun dan mengimplementasikan RPP, pengalaman Bapak Ibu masing-masing nanti di LMS. Nah, diskusi tentang analisis kurikulum dan program semester itu yang sudah Bapak Ibu punya. Jadi analisis kurikulum dan program semester yang sudah Bapak Ibu punya. Kemudian kita ada lagi refleksi setelah itu. Nah, terakhir nanti pukul 14 sampai dengan pukul 16. Nah, di sini ada refleksi secara keseluruhan ya dari pagi, penguatan dan saran tindak lanjut,
terkait analisis kurikulum dan program semester. Kemudian nanti boleh malam mengunggah atau mengupload produk peserta sesi 2 atau analisis kurikulum nanti. Jadi analisis kurikulumnya harus diunggah hari ini. Jadi batasnya itu adalah 23.59. Batas pengunggahan setiap harinya adalah pukul 23.59 malam. Nah, kemudian kegiatan kita besok pagi juga masih pengantar pembelajaran ya dari analisis kurikulum dan program semester sebagai persiapan untuk merancang RPP daring. Nah, jadi besok mulai pagi setelah web meetingnya kita merancang RPP daring. Nah, kemudian koneksi lagi. Ada lagi koneksinya besok pada sesi kedua pukul 10 ya. Kemudian kita diskusi lagi habis itu. Nah, kemudian melakukan analisis kurikulum dan program semester sebagai persiapan untuk merancang RPP daring. Jadi sebetulnya ini sudah bisa kita mulai dari pagi, tidak mesti sesi ketiga. Tidak mesti menunggu sesi ketiga. Pada web meeting, setelah web meeting pengantar pembelajaran besok pagi itu sudah bisa kita lanjut langsung ke analisis kurikulum dan program semester untuk daring. Nah, kemudian pada hari Senin sesi pertama, pada hari Sabtu sesi pertama melakukan desain RPP 3 pertemuan daring. Kemudian refleksi terkait pengembangan RPP, kemudian refleksi penguatan dan saran tindak lanjut pada sesi kedua, sesi ketiganya unggah produk hari kedua. Nah, jadi kemudian hari keempat, Senin 21 September, pengantar pembelajaran lagi. Ya, bahan ajar berbasis daring. Nah, kemudian koneksi, kemudian analisis kebutuhan bahan ajar, tapi belum sampai diunggah hari Senin itu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan. Mau bertanya nih, Bu. Iya. Kita kan akan membuat ya, buat 3 RPP tersebut ya. Iya. Tentu yang menentukan kelasnya siapa, Bu? Yang menentukan tingkatnya kita sendiri atau guru pamong gitu, Bu? Misalnya kami akan ngajar buat tingkat, misalkan kelas 12. Yang kita milih siapa, Bu? Kami atau guru pamong gitu, atau dosen gitu, Bu? Yang memilih maksudnya? Kami kan ngajar misalnya kami ada ngajar buat tingkat atau 3 tingkat, Bu. Oh, mengajarnya misalnya kelas 7, kelas 8, atau kelas 11, kelas 12 misalnya. Bapak Ibu sendiri yang milih. Iya, Bapak Ibu sendiri. Nanti setelah ini akan kita daftar, tapi bisa juga mungkin dari sekarang ya, tulis nama atau dalam kurung kelas berapa. Jadi bisa juga di grup WA ini. Karena di sini, coba sebentar saya bikinkan di grup ini saja ya. Ini kemarin udah dibuat juga dengan disebarkan ke kawan-kawan ini. Bu Titi kemarin kemarin udah mau dikirim dengan Bu Titi, Bu. Cuma apa nih semua tingkatnya semuanya kami buat. Misalnya mau ngajar kelas 11 dan 12 jadi dengan Bu Titi datanya gitu. Cuma kami memilih tingkat mana yang kami akan ajarkan gitu, Bu, untuk PPL. Iya, pilih saja. Jadi 3 RPP berarti RPP-nya itu berurutan. Karena waktu kita cuma tanggal 14 sampai 27.
Oktober. Nah, ambillah materi yang pada saat itu. Oke, Bu. Nah, ya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, sudah dibagi kemarin ya. Enggak, Berapa orang yang mengajar tingkat SMA, SMK, dan berapa orang yang mengajar tingkat SMP? SD 1 orang, SMK 4 orang, SMA 8 orang, selebihnya SMP, Bu. Oh, ada SD juga. Oh iya, ada dulu SD. SD 1 orang, SMK 4 orang, SMA 8 orang, selebihnya SMP. Jumlah kita 33, Ibu. Ya, berarti nah SMP itu berapa tadi SMP? Sebentar. Salah ini. Saya kirim datanya, Bu, ke Sini aja lah sebentar. Berapa SD? SD 1, Bu. Ya, 1, kemudian SMP? Bentar, saya hitung dulu, Bu. Dihitung lagi, belum ada. Enggak ada, Bu, datanya ada gitu, Bu. Iya, enggak dijumlah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berapa orang? Ini yang hadir kita hanya 22 orang. Ini terekam loh ini yang tidak hadir. Berapa orang, Nori? Ya, Bu, ini lagi cari filenya, Bu. Selip filenya, Bu. Oh, iya. 20, Ibu. Oh, SMP 20. Berarti SMA 12. SMA SMK sama itu. SMK 4, Bu. Oh, SMK 4. Kalau SMK 8. ya, SMK 4. SMA 8 ya, Bu. Iya. SMA SMK kan sama tingkat. Matematika wajibnya Iya, sama. iya. Berbeda, Bu. Berbeda kami, Bu. Wajibnya? Ya, Bu, berbeda, Bu. Berbeda juga wajibnya. Ya, Bu, berbeda, Bu. Ya, enggak apa-apa. Terus kan itu beda-beda juga tingkatnya ya. Ya, Bu, berbeda, Bu. Ya. Jadi kalau mengajar 2 tingkat atau kelas 10, kelas 11 misalnya atau kelas 7, kelas 8 boleh terserah lah mau mengambil kelas 7, mau ngambil kelas 8, terserah. Tapi kalau mengajarnya kelas 9, kalau Ibu sarankan atau kelas 12, kalau Ibu sarankan itu sebaiknya jangan di kelas yang itu, yang kelas di bawahnya saja. Karena itu kita juga sudah mempersiapkan mereka untuk UN. Sekarang mungkin bukan UN namanya ya, tapi sama saja itu. Ya, untuk ujian akhir begitu. Nah, jadi materinya juga tidak menjelaskan seperti yang biasa lagi. Itu tidak lambat-lambat lagi, harus sudah intensif begitu, walaupun secara daring. Nah, tapi kalau memang hanya mengajarnya di kelas 9 atau kelas 12, ya kalau mau ke kelas guru lain boleh, kalau mau di kelasnya sendiri juga boleh. Masih ada pertanyaan, silakan. Teknik pelaksanaannya, perangkatnya. Silakan. Pemilihan kelasnya sudah, mau di kelas masing-masing misalnya. Ya, mau di kelas masing-masing silakan, mau di kelas yang lain juga silakan. Di sekolahnya masing-masing. Nah, itu pelaksanaan. Kemudian perangkat yang akan kita susun juga sudah jelas ya. Sudah jelas perangkatnya. Nah, sekarang Ibu minta secara bergantian, ya siapa yang mau mulai duluan silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertanya yang tadi tentang 3 RPP tadi, Bu. Iya. Ya, kalau misalkan kita cuma satu jenjang saja, berarti pertemuan itu berurut dalam artian untuk 3 pertemuan berturut-turut gitu ya, Bu ya?
Iya, Oh, kalau memang misalkan disarankan berturut-turut gitu ya. Kalau misalkan ada 2 kelas berarti bisa diambil dari pilih kelas saja, yang pilih saja kelas lain juga.